Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat, tempat kita bareng-bareng belajar membaca grafik dan menggali profit. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya tentang panduan dasar support and resistance, supply and demand, dan candlestick pattern. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas support dan resisten. Sekarang kita bahas cara menggambar supply and demand. Supply zone atau area penawaran. Area di mana harga mengalami penurunan tajam setelah menyentuh zona. Caranya, identifikasi area di mana candle bearish kuat dimulai. Tarik kotak dari candle terakhir yang naik sebelum jatuh. Jadi di sini candle terakhir yang naik itu adalah candle bullish atau candle berwarna hijau ini sebagai zona supply zone. Jadi cara mengidentifikasinya seperti ini. Ketika market sedang bullish, kemudian dia jatuh dan melewati salah satu supportnya. Disinilah area supply tersebut. Dan dicontohkan di dalam gambar ini, area supply-nya sebagai berikut, candle warna hijau. Kemudian kalau demand zone itu adalah area permintaan, area di mana harga mengalami kenaikan tajam setelah menyentuh zona. Caranya, cari area di mana candle bullish kuat dimulai. Tarik kotak dari candle terakhir yang turun sebelum naik. Jadi kalau demand zone itu berada biasanya di bawah atau di support. Cara mengidentifikasinya sangat mudah, yaitu kebalikan dari supply zone. Kalau supply zone tadi candle hijau terakhir sebelum turun atau sebelum break support, kalau demand zone candle merah terakhir sebelum naik dan break resisten. Jadi seperti itu cara mengidentifikasinya. Kemudian ciri-ciri supply and demand. Yang pertama supply. Ciri-cirinya harga jatuh tajam setelah menyentuh area. Kemudian candle besar bearish muncul setelah menyentuh area. Yang ketiga terjadi setelah rally singkat lalu drop. Jadi gambarannya seperti ini. Ini candle bullish, bullish, bullish. Kemudian muncul candle bearish setelah ini. Seperti ini. Candle bearish lagi. Kemudian dia naik lagi ke sini. Setelah menyentuh area supply ini, maka dia akan drop ke bawah. Ini yang dinamakan supply zone. Jadi bisa dibuat untuk entry sell kalau di supply. Kemudian yang kedua demand zone.
Ciri-cirinya harga naik tajam setelah menyentuh area. Kemudian candle besar bullish muncul dari zona. Kemudian terjadi setelah penurunan singkat lalu rally. Contohnya seperti ini. Ketika market sedang turun, jadi ini candle bearish, candle bearish, candle bearish. Kemudian muncul candle bullish. Candle bullish, candle bullish, candle bullish. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya, biasanya dia akan retest dulu menuju demand zone. Nah, jadi kira-kira nanti di market bentuknya seperti ini. Jadi setelah Jadi setelah mengenai area demand zone ini, dia akan mantul ke atas untuk koreksi naik atau melanjutkan tren jika trennya sedang naik. Itulah namanya demand zone. Demand. Di sini kita bisa entry beli atau buy. Oke. Kita langsung menuju grafik candlestick di GOD menggunakan aplikasi TradingView seperti biasa. Kita masuk chart. Saya akan kasih contoh cara penggunaan supply and demand zone. Nah, di sini kita sudah menemukan supply zone. Ada yang tahu di mana supply-nya? Oke, kita pakai forward test saja. Kita sudah menemukan supply zone. Dan bagaimana cara entry sell di area supply tersebut. Kita tandai dulu supply-nya ini candle hijau terakhir sebelum dia drop ke bawah. Ini namanya area supply. Skenarionya, jika nanti dia turun seperti ini, kemudian dia naik, dia nanti akan drop kembali ke bawah. Itu fungsi supply. Jadi di supply zone ini kita akan membidik sell. Sell-nya di mana? Di area supply tentunya. Kita sell di sini. Seperti video sebelumnya, kita akan meresikokan 1:1 saja. Kita beli di 3.386. Dan SL-nya pun juga kita ketik manual saja. SL 3396. Ini juga 3376. Kemudian harga entry-nya juga 3386. Oke, sekarang kita play. Apakah supply zone ini berhasil atau loss? Dan ternyata
kita mendapatkan profit dari area supply zone ini 100 pip atau 1000 poin atau $10 per lot 0,01. Jadi ingat, setiap pergerakan $1 itu dihitung per lotnya 0,01 lot. Kalau profit, sell, profit, berarti arahnya ke bawah. Kalau 100 pip itu berarti profitnya $10. Kemudian coba kita cari demand zone. Dia masih terus turun karena ini dia. Ini contoh demand zone. Kita ulangi dari sini. Ada yang tahu di mana letaknya demand zone? Ini dia letaknya demand zone. Candle merah terakhir sebelum dia naik. Kita identifikasi, kita namai demand zone. Jadi ketika candle ini menyentuh area demand zone ini, dia pasti akan naik dulu sebentar sebelum dia melanjutkan tren penurunannya, kalaupun dia trennya sedang turun atau sedang bearish. Setelah kita mendapatkan demand zone apa? Ya, kita akan open order beli di area demand zone. Seperti biasa, kita ambil rasio rewardnya 1:1 dulu. Kita entry di harga 3345. Kemudian kita ambil profit 100 pip 3355 dan stop lossnya di 3335. Setelah itu kita mulai ternyata di sini kurang geser. Nah, dari sini kita mendapatkan profit lagi 100 pip atau $10 per lot 0,01. Oke, jadi seperti itu cara identifikasi area supply and demand zone. Kalau di area supply kita sell, sedangkan di area demand kita open posisi buy. Apakah selalu begitu, Bang? Ya enggak juga. Ada juga supply yang ditembus ke atas. Jadi nggak melulu supply itu bisa untuk sell, karena bisa jadi supply tersebut sudah tidak fresh dan akhirnya ditembus ke atas. Mungkin episode video kali ini sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan atau request
tentang teknik selain supply and demand, bisa tinggalkan di kolom komentar ya guys. Ingat, trader sukses bukan yang jago teknik doang, tapi yang siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Itu dia pembahasan video kita hari ini di Tukang Cat. Ingat, dalam trading yang penting bukan cuma cuan cepat, tapi proses yang konsisten dan mindset yang sehat. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus semangat membaca grafik, menggali profit. Salam.